Halo, selamat datang di kelas blog. Kali ini kita akan bahas tentang konten dan personal branding. Jadi, untuk lebih mudahnya kita menulis konten itu sesuai dengan minat, ya. Kalaupun misalnya konten itu nggak sesuai dengan minat, kita harus mau effort upaya untuk riset supaya kita bisa menulis dengan baik. Kalau kita menulis dengan sesuai dengan minat, maka apa saja yang kita lakukan itu akan membuat blog kita itu semakin kuat, ya. Personal branding power. Jadi kita mau dikenal oleh orang itu sebagai apa? Misalnya sebagai seorang traveler. Nah, itu berarti kita blognya tentang traveling. Kalau kita mau dikenal sebagai seorang healer, misalnya berarti kita nulis blognya terkait dengan healing. Kita mau dikenal sebagai seorang beauty influencer, berarti blog kita nulisnya terkait dengan kecantikan gitu. Supaya kita semakin kokoh personal brandingnya, maka kita harus konsisten sharing di akun-akun sosmed kita. Semua postingan, semua status, semua tweet, ya, semua apa aja yang kita bagikan di akun sosmed itu mengimpress, ya, mengimbadi, memperkuat dan memperkokoh personal branding kita. Nah, terus berikutnya teman-teman harus cari tahu apa minatnya untuk tahu apa brand yang kita mau tampilkan di luar sana. Jadi misalnya kita sebagai seorang crafter, ya, seorang pengrajin misalnya. Nah, itu kita bisa nulis postingan terkait dengan minat kita tersebut sehingga kita bisa membranding kita sebagai seorang pengrajin. Terus ada apa aja sih yang dibagikan untuk kita bisa dapat job, ya? Ini ada beberapa blog, ada beberapa link untuk teman-teman bisa kunjungi dan dapatkan penawaran-penawaran di sana. Jadi teman-teman bisa ngebit tuh di ID Blog Network, di excite.co.id, accesstrade.co.id, freelancer.co.id, sponsoredreviews.com, pblogreviews.com, Sosiabus, biblogweb.id, city.id, blogvertise.com, paperpost.com, dan lain-lain. Teman-teman bisa register jadi member. Nanti si penyedia blog ini dia adalah seorang advertiser, agen. Dia akan menghubungkan antara si pencari reviewer dengan kita sebagai blogger yang bertugas sebagai reviewer gitu. Jadi dia ada di tengah-tengah, kita menawarkan diri, kita sajikan portofolio, kerjaan apa aja yang udah kita lakukan, kemudian biasanya juga diminta untuk memberikan standar fee, ya, harga yang kita tetapkan untuk setiap postingan. Nanti dari si company-nya atau pemberi kerjanya dia akan menghubungi kita lewat web ini juga, web advertiser ini juga. Nanti kita bisa tawar-menawar di situ. Ya, gampang kok ngebit kok, tinggal klik 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 gitu. Teman-teman harus nyoba. Nah, ini optimasi Twitter dan Facebook. Kalau Twitter follower minimal 500. Itu biasanya kita nanti bisa ikut ngebit kerjaan yang ringan-ringan. Nanti semakin kita banyak followernya, harganya semakin tinggi, gitu kan. Di Instagram juga gitu, minimal itu 1000. Nanti kalau semakin banyak followernya, nanti kita bisa ikut ngebit dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian di Twitter harus update timeline, ya, update tweet gitu, tweet yang bermanfaat, berguna, menginspirasi, atau kadang-kadang lucu itu. Terus yang viral itu akan semakin nambah follower kita tambah banyak. Terus aktivitas dengan follower, jadi menyapa, ya. Terus kalau mereka komen, kita balas. Komplimen untuk follower dengan kuis. Bikin kuis supaya si follower yang lama tetap engage, terus follower yang belum follow kita, artinya calon follower itu akan tambah datang. Sekali buat cool tweet bermanfaat, ya. Jadi supaya kita bisa bikin cool tweet, ya
banyak baca, banyak kulaan, istilahnya kita ngambil bahan dari mana, terus kita cuitkan di Twitter kita. Nah, terus di Facebook juga kita harus aktif ya. Status yang bermutu, jangan yang menyinggung, jangan yang bikin onar. Walaupun ada juga orang yang bansos atau banyak sosial dengan cara bikin status-status yang kontroversial. Tapi lebih baik kita hindari karena seorang blogger itu harus punya kredibilitas yang bagus ya, harus orang yang terpercaya, punya integritas, kemudian dia punya kode etik gitu kan, karena kita kerja di blog itu sebenarnya juga ada standar-standar tertentu di mana orang tuh pasti akan melihat track record kita. Lalu interaksi dua arah dengan membalas komentar. Terutama kalau di Facebook tuh kita nggak bisa nyuekin si komentator kan. Jadi kalau ada komentar kita harus balas dengan baik. Kemudian adakan diskusi dengan topik menarik. Sama mesti kreatif, cari-cari materi supaya kita bisa bikin diskusi dengan topik menarik. Lalu bikin giveaway ya, ada hadiahnya sehingga semakin menarik orang-orang yang tadinya nggak nengok Facebook kita jadi ikut datang. Facebook ini bisa di akun pribadi maupun di Facebook page. Nah, kalau kita udah terima job, kita harus tanggung jawab ya, karena di situ ada deadline yang harus kita ikuti, nggak boleh ngupload di luar deadline ya. Kalau bagus itu malah jauh sebelum deadline kita udah unggah duluan. Terus isinya juga kita bisa pertanggungjawabkan sesuai dengan brief jobnya. Kemudian keep in touch. Jadi tetap berhubungan dengan si pemberi kerjaan. Biasanya makanya kalau kita udah dapat job blog itu kita dikumpulkan di satu WA group sama si penanggung jawabnya, si advertiser atau agennya, dia nanti akan ngecek tuh satu persatu siapa-siapa yang udah upload, siapa yang belum. Biasanya pakai Google Form atau pakai list di WA group. Nah, setelah kerjaan selesai, kita biasanya bisa keep in touch, nanyain kapan fee-nya ditransfer. Gitu. Terus konsisten update ya, jadi harus update sesuai dengan yang ditentukan. Imbangi konten advertorial dan pribadi, ini yang aku tadi udah bagikan di atas. Jadi antara konten-konten yang promosi sama konten-konten yang di luar promosi itu harus imbang ya, supaya pembacanya tetap engage ke blog kita. Terus red card. Nah, ini teman-teman mungkin perlu survei. Jadi misalnya untuk blog kita dengan performa seperti ini, untuk sekian ratus kata per postingan, itu red card-nya sekitar berapa? Teman-teman bisa tanya ke teman-teman yang lain. Kemudian bikin personal charity. Jadi kita bikin kayak membagikan suatu secara gratis, entah itu ilmu, entah itu barang, atau itu apa aja ya, untuk orang bisa dapatkan tanpa harus membayar. Atau misalnya kita menyumbang ke korban bencana alam, menyumbang ke PMI, menyumbang ke orang-orang yang membutuhkan ya. Itu charity atau kedermawanan kita menjadi salah satu nilai tambah bagi pembaca yang melihat kita ataupun bagi si pemberi kerja, si agen dan si perusahaan. Nah, berikutnya kita akan bahas kalau gimana misalnya kita mau ubah blog itu menjadi buku.